partner. So keep your touch and stop assuming that someone is always fine. Halo semuanya, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kelvin Wijaya Hartono. Sekarang kita akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan fiberoptik, sekaligus kita melihat cara pengecekan OPM atau optical menghitung lossnya dari 4 cord fiberoptik. Kita langsung saja mulai ke PPT. Konsep dasar jaringan fiberoptik. Pengertian: teknologi kabel yang menggunakan serat kaca atau gas yang sangat halus, lebih kecil sehelai rambut. Sumber cahaya yang digunakan sebagai laser atau LED sebagai speed transmitter. Prinsip kerjanya yaitu sinyal awal yang terbentuk sinyal elektrik. Elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektromagnetik laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya. Dari serat optik pada receiver, sinyal optik yang diubah oleh transducer dioda menggunakan sinyal elektrik kembali. Jadi sinyal elektrik memberikan ke sumber optik dan ditransmisikan menggunakan jaringan fiber optik melalui core pembiasan cahaya yang sangat cepat dan diterima oleh detektor optik dan diterima oleh sinyal elektrik. Struktur kabel pada fiber optik bagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah core yang terbuat dari serat kaca yang tipis yang sebagai alat transmitter atau tempat media pengiriman tersebut berada di core. Core merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Kemudian adalah cladding. Cladding merupakan adalah lapisan luar dari inti memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Jadi cahaya yang terpancar oleh core akan dipantulkan kembali dari satu sama lain dengan cladding. Itulah fungsi cladding. Kemudian adalah coating. Coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dan kerusakan tambahan yang jadi karena gangguan kabel dan gangguan luar. Coating yang berwarna putih. Ini jika gambarnya seperti ini. Nah, ini coating. Ini coating. Kemudian ada strike member dan outer jacket, yaitu sama tujuannya untuk melindungi dan menjaga kabel dari gangguan luar yang menyebabkan kerusakan pada core. Next, berikut adalah gambar yang terjadi ketika sinyal optik direfleksikan. Core akan merefleksi seperti normal seperti ini dengan ciri-ciri angle yang sangat besar karena pembiasan cahaya yang sangat cepat. Jadi tak heranlah sekarang internet menggunakan fiber optik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Kelebihan dari fiber optik yaitu bandwidth yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan mengantarkan informasi yang dengan jarak jauh. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Non penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api dan tidak berkarat. Kekurangan dari fiber optik yaitu yang satu adalah installasi menggunakan tenaga yang ahli, komponen itu mahal dan membutuhkan biaya yang ekstra dalam penghabisan yang spesifik. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan gambar data. Maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal pada jalur yang berbelok secara panjang dan menutup. Jadi
kabel fiber optik tidak bisa dipakai ketika ada lengkungan, karena itu rawan kerusakan pada core. Tidak bisa melakukan transmisi data. B. Jenis kabel optik. Yang pertama, stack index multimode. Biasa core konstan, diameter core yang sebesar 50 mm sampai 125 mm, sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi hanya bisa digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah atau jarak yang relatif dekat. Kemudian ada graded index multimode. Core cable jenisnya yaitu core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks yang bisa tertinggi terdapat pada pusat dan kesamaan dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Diameter core antaranya 30 mm sampai 60 mm, sedangkan diameter lightingnya sampai 100 mm sampai 150 mm. Merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multimode step index. Kemudian ada step index single mode. Ciri-cirinya yaitu diameter core lebih kecil 2 mm sampai 20 mm. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan oleh overlap cahaya. Cahaya hanya merambat pada single mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Bisa digunakan oleh transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini berdasarkan APTA-C, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan.